السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الممتنئ عن تمثيل الأفكار الخاطرة المرتفع عن تحصيل الأبصار الناظرة العالم بواجب قلب الذرة الخاضرة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأحمده على أياده البيضاء المتقاطرة. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالآيات الباهرة وفضله على المقامات الفاخرة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأنجم الزاهرة. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. معاشر muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, segala macam nikmat yang telah Allah berikan pada kita, wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat walafiat. Kita meminta kepada Allah semoga nikmat tersebut Allah tetapkan sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mana dengan kita memperbanyak berselawat kepadanya, mengikuti syariatnya, insyaallah itu menjadi bekal kita, mendapat syafaatnya fi yaumil qiyamah. Dan tak lupa pula Al-Khatib berwasiat khususnya untuk diri Al-Khatib dan umumnya untuk para jamaah untuk selalu bertakwa kepada Allah. Di dalam artian takwa yaitu imtithal awamir wa jitnabun nawahi, melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, pada siang hari ini, pada hari Jumat, Al-Faqir Al-Khatib insyaallah akan menjelaskan satu buah hadis, yang mana hadis ini akhrajahu At-Tirmidzi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa mawala wa alimun wa muta'allimun. Yang mana Al-Imam Abu Hurairah mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa yang Nabi katakan, ad-dunya mal'unatun, dunia terlaknat, dunia itu terkutuk, wa mal'unun ma fiha, dan dikutuk pula semua yang ada di dalamnya, illa dzikrullah, kecuali berzikir pada Allah, kecuali orang yang berzikir pada Allah, wa mawala'u, dan yang digunakan untuk berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, wa alimun, dan orang yang berilmu, wa muta'allimun, dan orang yang belajar ilmu. Ada 4 golongan yang dikecualikan daripada golongan-golongan yang dikutuk oleh Allah. Bahwasanya dunia yang dimaksud dalam hadis ini, sebagaimana Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki menerangkan, yang dimaksud dunia yang dikutuk di sini
adalah kullu ma asghala anillahi ta'ala, semua yang menyibukkan dirinya dari Allah, semua yang memalingkan dirinya dari Allah, semua yang melalaikan dirinya dari Allah. Itulah dunia yang dilaknat oleh Allah, dunia yang harus dijauhi oleh kita sebagai hambanya. Oleh karena itu, mari kita pergunakan umur kita untuk berzikir pada Allah, untuk belajar menuntut ilmu syariatnya. Karena sebagaimana yang Nabi sabdakan tadi, masuk dalam kategori orang-orang yang dilaknat, orang-orang yang dikutuk, yang semestinya perbuatan-perbuatan tersebut mesti kita jauhi dan kita hindari. Bagaimana caranya agar kita tidak dikutuk di dalam dunia ini? Yaitu dengan kita berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana berzikir banyak sekali. Dalam ayat-ayat Al-Qur'an Allah Jalla Jalaluhu memerintahkan sebagaimana yang Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang beriman, berzikirlah kalian dengan zikir yang banyak. Kita diminta oleh Allah, kita diperintahkan oleh Allah untuk banyak-banyak berzikir mengingatnya. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Dalam ayat lain dikatakan, ketahuilah dengan berzikir pada Allah dapat menenangkan hati, menenteramkan hati. Banyak hal di dunia ini yang membuat orang gelisah, membuat orang sempit, susah karena dirinya jauh dari Allah, karena dia masuk dalam kategori orang-orang yang dilaknat di dalamnya. Kalau ingin hidup tenang, ingin hidup tentram, ingin hidup bahagia, ingin hidup selamat dunia sampai akhiratnya, maka berzikirlah kepada Allah. Ingatlah selalu Allah Jalla Jalaluhu. Yang mana dalam suatu hadis sebagaimana Al-Imam Ahmad meriwayatkan dalam kitab Musnadnya, begitu pula Al-Imam Tirmidzi wa Ibnu Majah, bahwasanya an Abdullah bin Busr radhiyallahu an, dari sahabat Abdullah bin Busr radhiyallahu an, anna Arabiyan qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang Arabi, seorang Arab dari pedalaman datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian bertanya, ya Rasulullah, inna syara'il Islam qad kathrat alayya fa anbi'ni minha bi syai'in atasabbathu bih. Ya Rasulullah, syariat Islam ini banyak banget. Saya telah mengetahui banyak sekali syariat Islam yang saya ketahui. Beritahu saya mana yang harus saya berpegang teguh, mana yang bisa saya pegang sampai akhir hayat kita. Gala Nabi lantas mengatakan, la yazal lisanuka ratban min dzikrillah. Hendaklah lisan kamu selalu basah berzikir pada Allah. Karena kalau orang sudah berzikir pada Allah, insya Allah dia akan dekat pada Allah. Karena kerugian dari segala kerugian adalah karena dia lalai dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia yang merugi adalah manusia yang jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis lain dikatakan, sabaqal mufarridun. Qalu wa mal mufarridun ya Rasulullah? Qala adz-dzakiruna Allah katsiran wa dzakirat. Nabi mengatakan al-mufarridun telah mendahului orang-orang yang lainnya. Kemudian ditanya, wa mal mufarridun? Siapa itu mufarridun? Orang-orang yang begitu jauh, orang-orang yang begitu cepat sekali mendapat derajat magam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qala adz-dzakiruna Allah katsiran wa dzakirat. Mereka adalah orang-orang yang banyak berzikir, baik laki ataupun perempuan. Oleh karena itu, mari di waktu Allah masih memberikan kita umur, kita pergunakan untuk selalu mengingatnya, untuk selalu berzikir kepadanya. Karena Allah sifatnya an yuta'a fala yuhsa, wa an yuzkar fala yunsa, wa an yuzkar fala yukfar. Bahwasanya Allah sifatnya ditaati dan tidak boleh dimaksiati. Dizikirkan, diingat, tidak boleh dilupakan.
dan disyukuri dan tidak boleh dikufuri. Oleh karena itu, mari sekali lagi umur kita selagi kita Allah berikan untuk hidup di dunia ini, pergunakan untuk selalu mendekat pada Allah, untuk selalu berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita berzikir pada Allah, insyaallah kita akan selamat di dunia bahkan sampai akhirat. Begitu pula wa alimun wa muta'allimun. Begitu pula jangan lupa kita untuk selalu menuntut ilmu, menuntut ilmu agamanya, menuntut ilmu syariatnya. Hadir banyak majelis, baik banyak di masjid-masjid, di musola-musola, di majlis-majlis habaib kita, kiai kita, para asatid kita membuka majlis-majlis ilmu. Hadirkan, kita ajak keluarga kita untuk menghadiri majlis ilmu, biar kita tahu bahwasanya syariat apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kita menjadi hamba yang selamat insyaallah di dunia sampai akhirat. Mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba-hamba yang berzikir sampai akhir hayat kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما اتصلت عين بنظر وعضو بخبر من يومنا هذا إلى يوم المحشر. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وحافظوا على طاعته وحضور الجمعة والجماعة. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه، فقال تعالى: ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون، ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم انصر من نصر الدين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصر إخواننا في جميع بلدان المسلمين، واخذل من خذل المسلمين. اللهم أهلك اليهود والنصارى والكفرة والمشركين. اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا، واجعل اللهم ولاياتنا في من خافك واتقاك. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضل يعطكم ولذكر الله أكبر.